Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam teman-temanku sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Republik Bibit. Ketemu lagi sama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman masih di Jonggol. Hari ini 16 Januari 2025. Suasananya sudah mendung. Pohon-pohon sudah mulai tertanam, alhamdulillah. Dan hari ini saya mau ajak teman-teman melihat bagaimana cara kami menanam durian di sini. Nah, kemarin barangkali teman-teman lihat di area sini itu adalah ilalang yang tinggi-tinggi sekali. Dan hari ini sudah mulai bersih, sudah mulai dikerjakan. Dan kemarin kita buat video itu sore hari, sudah tidak ada lagi alat berat yang beroperasi. Dan hari ini teman-teman saya kasih lihat ada 2 beku atau 2 eskavator setidaknya yang saat ini sedang beroperasi untuk membersihkan rumput, menata, ya, cut and fill begitu. Kemudian yang satu lagi mengirim tanah-tanah merah untuk dipasang di titik-titik tanam yang sudah kita tentukan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya gundukannya seperti ini. Nah, ini tinggi busutnya kira-kira 80 cm. Kemudian lebarnya, diameternya itu kira-kira 1,5 meter ya. Ini kita tanam pohon durian yang ukuran 2 meter dan alhamdulillah sudah mulai nampak, Mas. Trubusnya sudah mulai pecah-pecah seperti ini. Ya, tidak ada yang kemudian kelihatan layu-layu. Sebelah sana juga semuanya sudah kita upayakan sedemikian rupa supaya tanamannya tetap bagus. Nah, untuk jarak tanam ini kita bikin 10 x 10 meter sehingga kalau kita lihat itu lurus kemana-mana, Mas Hendy. Ke sebelah sana juga lurus, ke sana nyerong begitu juga lurus. Kelihatan nggak, Mas Hendy? Ya, sebelah sana juga udah pasti lurus. Adapun beberapa yang agak kelihatan belok itu memang posisi tanamnya memang nabrak tebing sehingga kita geser kira-kira 1 meter atau mungkin 1,5 meter dari tebing, biar tidak pas di posisinya di tebing. Nah, seperti inilah kondisi lahannya teman-teman setelah di beku ya, setelah dibersihkan eskavator, air mulai bermunculan karena memang awalnya itu adalah bekas sawah. Sehingga saya kira penggunaan metode gundukan seperti ini atau busut seperti ini itu memang metode yang menurut saya paling tepat kita pergunakan di lahan yang ini, teman-teman. Walaupun nantinya kita juga akan membuatkan saluran air yang mungkin kira-kira 50 meter per 50 meter begitu, nanti akan kita sedet untuk resapan sehingga nanti airnya tidak terlalu menggenang seperti ini. Karena kita memang butuh air ya buat pohon durian, tetapi kalau sudah berlebih begitu saya khawatir pohon duriannya akan busuk akarnya, sehingga kita akan buatkan saluran pengairan atau saluran resapan atau drainase. Dan kebetulan di sebelah sana sudah ada saluran air yang memanjang dari ujung sana sampai ke depan mes kita, sehingga nanti tinggal kita tembuskan saja begitu 50 meter kasih 1, 50 kasih 1, nanti itu akan cukup bisa menampung resapan air dari area kebun durian ini, teman-teman. Untuk yang area bawah ini yang agak lebih parah nantinya airnya. Kalau yang di atas sana saya kira akan lebih minim, sebab dia ada di ketinggian dan cara kerja air itu dia selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sehingga kalau yang di atas sana mungkin kita tidak akan buatkan parit, kita hanya buatkan di area bawah sini. Kira-kira seperti itu teknisnya. Untuk pengerjaannya tidak semudah yang saya omongin tadi, teman-teman. Bayangin aja kita perlu datengin 2 alat berat. Sebetulnya ada 3, tapi yang satu sedang fokus membuat saluran pembuangan di area kolam arwana, teman-teman. Karena memang nantinya ini adalah kebun durian sekaligus kolam arwana, atau kolam arwana sekaligus dengan kebun durian. Terserah teman-teman nanti mau seperti apa menyebutnya. Saya kira itu ya, teman-teman. Nah, ini yang sudah mulai jadi, Mas, ini lihat dulu sampai ke pater begitu. Dalam sekali. Jadi ada yang kemarin sempat komen suruh
pakai tanah yang asli saja di sana, saya kira saya tidak akan berani ya, karena seperti yang teman-teman lihat tadi, parah sekali. Jadi kita memang akan gunakan sistem seperti ini. Mas, kamu sini ya Mas, kita ajak teman-teman naik ke atas bukit sana, biar teman-teman tahu nanti. Mas, kok ada yang layu-layu? Nah, kayak gini nih bukan layu Mas, ini patah karena pengondisian pada saat membawa kemari. Kemarin ada yang kena tangan orang segala macam ya, kayak gini-gini udah wajar. Tapi dari 425 pohon yang kita tanam sampai dengan hari ini hampir tidak ada yang, cuma ada satu kemarin ya Mas, ada satu di sebelah sana. Itu pun karena pada saat nurunkan dari truk itu agak kebanting sehingga dia layu. Tapi kita sedang karantina, mudah-mudahan nanti bisa hidup kembali. Nah seperti ini sudah mulai seger Mas ya, tunas mudanya udah mulai pecah. Sebelah sana juga udah mulai indah begitu. Mungkin kalau masih segini belum kelihatan barisannya ya Mas, tapi nanti kalau udah 5 bulan mungkin sudah mulai kelihatan. Nah kita juga coba, ada satu pohon yang kita gunakan tanah asli sini. Jadi tidak kita pasang tanah merah, ada di bukit sebelah sana. Untuk tanah yang ada di sini, kira-kira bentuknya seperti ini Mas Hendy. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah kita akan upayakan kita tanam tanpa menggunakan tanah merah, nanti hasilnya akan seperti apa. Ini kebetulan ada di posisi paling atas di sebelah pagar ya. Nanti kita akan lihat seperti apa pertumbuhannya, apakah dia bisa bagus seperti yang ada di bawah sana yang menggunakan tanah merah atau seperti apa nantinya. Yuk Mas, kita jalan lagi Mas, udah mau hujan nih. Nah itu yang sudah dipancang tadi sama Mas Hendy, sudah ditandai titik-titik tanamnya. Nanti tinggal kita kirim tanah merah, baru nanti kita lakukan penanaman. Nah barisannya udah mulai kelihatan ya Mas. Udah. Nah seperti ini Mas Hendy, lihat ke bawah sana ya, udah indah sekali Mas Hendy. Nah itu kita tumpuk tanah merah di sebelah sana untuk nanti kemudian dikirim menggunakan eskavator. Ini udah mulai gerimis-gerimis nih. Nah saya kira itu menggunakan eskavator itu budgetnya lumayan gede ternyata ya Mas. Maksud saya itu kirain itu besar banget biayanya, tapi saya pikir setelah kita pikir-pikir, setelah kita hitung-hitung, ternyata worth it lah ya. Artinya begini teman-teman, tentunya dalam urusan bisnis itu kita mesti teliti betul. Kemarin kita coba hitung, kita perbandingkan tenaga eskavator atau hasil kerjaan daripada eskavator dengan kerjaan manual menggunakan tenaga manusia untuk pembersihan rumput khususnya. Itu kemarin sudah kita coba ya Mas, dan hasilnya lumayan menghebohkan ya, bukan menghebohkan, tapi lumayan mencengangkan begitu. Artinya hitungannya masih masuk lah. Kalau di sini kebetulan kita rental beko yang kuning sebelah sana itu hitungannya per hari sekitar 1,2 jutaan lah ya Mas ya. Hitungannya sekitar 1,2 jutaan per hari. Jatuhnya udah per hari itu udah uang makan apa namanya? Operator, kemudian si ekskavatornya sendiri, kemudian bahan bakarnya. Jadi kira-kira di sekitaran 1,2 jutaan lah per harinya. Dan itu berarti setara dengan 10 tenaga manusia. Kalau secara hitungan biayanya, bahkan nggak nyampe mungkin ya Mas. Bukan nggak nyampe, tapi hitungan itu ya sudah hampir sama lah dengan 8 sampai dengan 10 orang kerja dalam satu hari upahnya. Namun hasil kerjanya tentunya ini lebih luas kawasan kerjanya, atau hasil kerjanya dia lebih banyak gitu. Tapi kan tidak semuanya
pengerjaan kebun durian ini udah bisa menggunakan eskavator, Mas. Ada pekerjaan tertentu yang tidak bisa kemudian menggunakan eskavator, sehingga kita tetap perlukan bantuan dari tenaga manusia. Contohnya seperti kita bikin patok, menentukan titik tanam, itu kan tidak bisa kita gunakan eskavator, jadi kita gunakan tenaga manusia gitu. Jadi kita combine lah antara kerjaan ekskavator, alat berat, dan juga kerjaan manusia begitu. Jadi itu adalah sebuah kombinasi yang keren, yang luar biasa, sehingga dapat tercipta kebun durian yang indah seperti ini. Dan tentunya tidak mudah dan tidak murah, Mas Hendy. Seperti yang kita bilang di video yang kemarin, tidak mudah dan tidak murah. Tapi kebetulan ownernya itu sangat antusias dan bersemangat, dan kami pun tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini, Mas Hendy, karena ini merupakan proyek yang lumayan komplit nih, dari mulai pengadaan bibit, pembukaan lahan, sampai dengan penanaman, itu semua Republik Bibit yang handal, bahkan Republik Bibit yang handle ya. Bahkan nantinya kemungkinan saluran irigasi pun kita akan bantu coba buatkan desainnya seperti apa. Kita collab dengan salah satu distributor pompa air yang lumayan ngetop di Jabodetabek juga nantinya, Mas Hendy. Nanti ini bisa jadi bahan referensi buat teman-teman yang mau bikin saluran pengairan di kebun durian, Mas. Ya. Nah, itu pengerjaan kita yang pertama kali di sebelah sana. Mas Hendy kasih lihat dulu. Nah, sekarang sedang kita coba mulai semprot rumput-rumputnya menggunakan herbisida. Tentunya dengan sangat hati-hati, mengingat ada pohon-pohon durian yang sudah mulai tertanam. Jadi kita sekali lagi, Republik Bibit bukan hanya menjual bibit saja, tetapi kita melakukan pendampingan mulai dari penanaman, kemudian juga maintenance perkebunannya. Bahkan yang sudah tertanam kita coba bantu rawat dengan cara semprot-semprot herbisida semata-mata untuk mengendalikan gulmanya, Mas Hendy. Kalau tidak kita semprot begitu nggak nutut, Mas, nggak keburu tenaga kita, Mas. Jadi kita harus menggunakan herbisida seperti itu. Apalagi ini ilalang itu cukup rumit. Jadi kita juga ada semprot menggunakan obat khusus selain Roundup, tentunya yang teman-teman sudah pada tahu. Kita ada campur sedikit dengan obat apa tadi namanya saya lupa, tapi hasilnya cukup baik. Kita sudah coba, Mas Hendy. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti ada yang komen-komen, nanti mungkin kita boleh bahas ya. Gitu. Kemudian nanti eskavator juga, itu tadi saya sudah kasih hitung aja bocorannya sekitar 1,2 juta per hari ya. Dan satu eskavator itu 1 jam kerja eskavator itu sama dengan 1 hari ya, sama dengan 1 hari kerjaan manusia 5 orang. 10 ya? 10. Mas Hendy yang di lapangan kebetulan jadi agak paham. Jadi 1 jam kerjaan eskavator sama dengan 10 orang kerja dalam 1 hari. Nah, itu saya kira masih worth it ya, teman-teman. Itu khusus untuk pembersihan rumput. Karena kemarin Mas Hendy sampai kupingnya budek juga motongin rumput, nggak dapat lebar ya, Mas ya. Apalagi banyak batu kan, kayak kira-kira begitu. Eskavator yang saya lebih suka yang ini, Mas, yang kecil ini, Mas. Yang kecil jadi dia lincah begitu, Mas. Gesit gitu. Ya walaupun yang gede juga keren sih. Jadi teman-teman, 2 beko ini mempunyai tugas yang berbeda di kebun ini saat ini begitu. Yang biru itu biru apa hijau, Mas? Hijau Tosca lah ya. Kobelco seri SK200 itu bertugas sebagai pembuka lahan, buka jalur, babat alas begitu sambil melakukan penataan. Kemudian yang kecil, yang PC75 itu dia langsir, dia punya tanah merah ke titik-titik tanam, sehingga tertanamlah pohon-pohon durian yang seperti ini, Mas Hendy. Trubusnya udah mulai pecah, Mas. Ya, nyenengin deh kalau gini-gini tuh. Pucuknya itu Mas Hendy kasih lihat dulu, Mas. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Luar biasa. Ini kalau ngelihat kayak gini, Mas, lihat ke sebelah sana, semua lurus. Enak ya, Mas Hendy ya. Lihat sana lurus, ke sebelah sana ada bukit, pemandangannya indah. Ya, ada sawah-sawah. Lalu ada sutet ya. Ada sutet, Mas Hendy.
Pokoknya teman-teman yuk sama-sama kita kami mohon doanya nih, semoga kita semua diberi kelancaran di kebun ini, pekerjaan ini bisa kelar, kita bisa update perkembangannya seperti apa. Nanti kita akan share juga di YouTube kita, Mas Hendy. Ini kerja keras Mas Hendy dan teman-teman tim Republik Bibit yang tentunya pantang menyerah ya. Hampir 1 bulan ini, Mas. Kita datang tanggal 24 Desember 2024, hari ini 16 Januari 2025, kita belum pernah ada libur. Ya, liburnya paling ya kalau pas lagi hujan-hujan deras kita istirahat sebentar, tapi pagi sudah mesti gas lagi. Karena ownernya ini lumayan ugal-ugalan nih, kalau nggak cepat-cepat kita bisa digantung teman-teman ya. Jadi ownernya ini memang minta bukan buru-buru, tapi segala sesuatunya itu memang harus tak gitu. Ya, jadi kolam jalan, kebun durian juga jalan. Kira-kira seperti itu, Mas Hendy. Ini sudah mulai bising, suara ekskavator sudah mulai terdengar, Mas. Ya, seperti itu. 1 titik tanam itu kurang lebih membutuhkan 10 apa, Mas? Paket. 10 paket ya, 10 paket ekskavator yang PC75. Kalau pakai yang SK200 itu hanya butuh 4 ya. Sekitar butuh 4 itu ya. Tapi kalau yang itu kita mesti 10 bucket ya, 10 catuk, 10 sendok begitu Mas ya. 10 suapan lah ya, Mas ya. Gitu. Indahnya pemandangan kalau sore-sore yang lihat tanaman udah mulai rapih begini, alhamdulillah teman-teman. Mungkin itu dulu video kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan. Jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Ikutin terus video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurian duniawi. Kasih dulu pemandangan yang indah, Mas Hendy. Salam.